Saat kejadian, aku memang sudah melihat ibu kamu terjatuh. Tapi waktu aku melihat ke atas jembatan, aku melihat sosok Pak Pras di sana. Aku harus bawa Yasmin ke tempat yang jauh dari keramaian, supaya aku bisa bicara dengan dia. Malam, Dok. Ya, malam. Tolong panggilkan dokter Irwan ya. Baik, Dok. Selamat malam, Dr. Romeo. Malam, Dok. Ada apa ya Anda mencari saya? Ini soal Yasmin, istri saya. Dia bilang dia ngerasa mual, pusing, lemes. Oh, nanti bisa tolong dicek kondisinya seperti apa, dokter? Baik, Dok. Tapi Bu Yasminnya ada di mana sekarang? Lagi on the way ke sini. Tadi dia meeting, dia ngerasa kurang fit, dokter. Dari kemarin juga saya lihat, sepertinya istri saya emang kurang sehat. Oh, begitu. Sus, nanti kalau Bu Yasmin datang, langsung tes darah dan juga sampel urinnya ya. Baik, Dok. Kalau boleh tahu, dokter, itu gejala-gejala seperti itu kenapa ya biasanya? Banyak faktor, Dok. Saya juga belum bisa menyimpulkan sebelum kita lakukan tes dan pemeriksaan pada Bu Yasmin. Tapi dokter jangan terlalu khawatir. Insya Allah Bu Yasmin akan baik-baik saja. Ya, makasih dokter. Sama-sama. Pak Kiai ini salah jalan deh. Saya bilang kan saya mau ke rumah sakit Yudhistira. Jalannya bukan sini. Pak. Pak. Rangga. Iya, ini aku Yasmin. Kamu kok bisa ada di sini? Kamu gak usah takut. Aku hanya mau ngobrol sebentar sama kamu dan aku nggak akan nyakitin kamu. Astagfirullahaladzim. Pak. Pak, bangun Pak. Bapak kenapa Pak? Pak. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Saya di mana Pak? Bapak ada di perkantoran Kemang 8. Pak, Bapak lihat mobil hitam dari depan. Saya nggak lihat Pak. Terus Bapak lihat ada yang meeting nggak di dalam Pak? Nggak ada orang yang meeting Pak. Gawat, Bu Yasmin diculik. Yasmin gimana ya? Kenapa dia belum nyampe rumah sakit ya? Telepon gue gak diangkat lagi. Pasti Romeo lagi nelfon aku. Tapi aku belum bisa angkat sekarang. Kalau Rangga tahu, aku bisa jadi korban selanjutnya.
Halo dok. Istri saya di mana ya? Sampai sekarang kenapa belum nyampe rumah sakit? Saya tadi diserang seseorang dok. Dan saya dipukuli sampai pingsan. Bu Yasmin diculik dok. Apa? Kamu mau apa, Parangga? Aku hanya mau kasih tahu sesuatu ke kamu tentang apa yang kulihat waktu ibu kamu meninggal. Maksud kamu apa? Iya, jadi waktu itu saya nggak sengaja lewat jembatan. Pada saat kejadian, aku memang sudah melihat ibu kamu terjatuh. Tapi waktu aku melihat ke atas jembatan, aku melihat sosok Pak Pras di sana. Saya minta maaf. Tapi bisa nggak kamu ke rumah sakit? Nanti alamat saya akan kasih ke kamu secepatnya. Rumah sakit ada apa ya? Ini soal ibu kamu. Kamu yakin? Iya, dan sekarang Pak Pras sudah berganti identitas menjadi Mas Galang. Saya udah yakin. Dari awal tuh memang Pras sudah nyewa saksi palsu. Makanya dia bilang kalau ibu saya itu bunuh diri. Tapi masih saya nggak punya bukti. Saya mau nanya, kenapa Parangga kasih tahu saya? Memangnya kenapa? Kamu memang berhak kok untuk tahu. Rati sudah meninggal, Yasmin. Ibu bangun, Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun, Ibu. Ibu bangun. Dan satu lagi, kematian Dania itu karena Mas Galang. Kenapa Parangga nggak bisa tahu ya kematian Dania karena Galang? Berarti dia ada di sana dong. Berarti sebenarnya dia yang sudah menculik aku. Saya mau nanya kenapa kamu nggak mau nyerahin diri aja sih? Yasmin kayaknya dia lagi mau minta bantuan dan dia mau menelpon seseorang. Rangga! Rangga! Parangga! Parangga! Jalan Purnajaya. Kemana tadi dia pergi ya? Ayo Allah. Halo sayang. Sayang ada apa? Parangga culik aku. Apa dia masih sama kamu? Masa dia udah pergi sayang? Ya udah, aku kesana sekarang. Udah sayang. Ya Allah, Ibu.
Saya. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Masa nggak nyakitin kamu kan? Serap, kenapa Mas Angga nyulik kamu? Aku udah tahu sayang. Aku udah tahu siapa yang udah ngebunuh ibu. Siapa, sayang? Ras. Mas kamu Pak Galang? Dan kamu mau tahu nggak? Dan dia juga dibunuh sama dia. Kita harus laporin dia ke polisi, sayang. Dia udah ngebunuh ibu aku, sayang. Sayang, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kecewa. Tapi silakan. Kamu boleh keluarin semuanya. Aku bener-bener gak terima, sayang. Aku bener-bener marah banget. Ternyata Galang yang udah ngebunuh ibu sama Dania. Iya, aku tahu. Kamu tenang aja ya. Aku akan temenin kamu ke kantor polisi. Kita harus bikin laporan. Dan aku yakin banget Galang ini pasti disuruh sama Bu Ajeng. Karena siapa lagi yang nyuruh dia? Dan aku pengen Bu Ajeng tuh mengaku lewat dari mulut dia sendiri. Dan Galang juga harus mengakui kalau mereka berdua yang udah ngebunuh ibu sama Dania. Iya sayang, kamu gak usah khawatir. Dan soal Dirga, aku rasa dia harus tahu apa yang terjadi sama Dania. Soalnya selama ini dia penasaran siapa pelakunya dan apa yang terjadi sama Dania. Masa kamu harus kasih tahu sekarang? Ya, aku rasa cepat atau lambat dia juga pasti bakalan tahu kok apa bedanya. Tapi kan aku tuh nanti dia terluka, sayang. Ya, tapi aku rasa lebih baik aku kasih tahu sekarang. Ya, Rom. Lo bisa nggak ketemu sama gue di kantor polisi sekarang? Lo sama Yasmin kenapa lagi? Nggak ada masalah. Nanti gue cerita kalau sebenarnya ada apa. Bisa ya? Oke. Ada apa lagi sih? Selesai nih masalah. Pak. Saya boleh minta air nggak, Pak? Kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Mas, tunggu. Saya ambil minumnya dulu ya. Iya. Aku butuh handphone itu. Ini Mas, airnya. Silakan diminum. Makasih. Makasih ya, Pak. Ya. Mau makan juga, Mas? Nggak usah, Pak. Makasih. Kalau gitu saya ke belakang dulu ya. Iya. Akhirnya aku udah kasih tahu semuanya ke Yasmin. Habis ini aku yakin Yasmin langsung lapor ke polisi dan Galang akan jadi buron. Sama seperti aku.
Jadi Pak Rangga udah culik saya tadi. Tapi saya nggak diapa-apain sih Pak. Malah Rangga ngasih tahu saya siapa yang sudah membunuh ibu saya dan Dania. Siapa, Bu? Prasetyo, yang sekarang sudah menjadi Galang. Tunggu sebentar. Tadi Ibu menyebut Prasetyo atau Galang. Yang Ibu maksud di sini anak buah Bu Ajeng yang meninggal dunia pada saat terjadi kebakaran itu. Iya betul Pak. Sebenarnya Prasetyo masih belum meninggal ternyata. Dia berganti identitas menjadi Galang. Kasus ini makin ruwet aja ya, makin rumit. Karena kenyataannya pelakunya itu ada di sekitar kalian. Tapi kalian tidak menyadarinya. Iya Pak, kami juga baru tahu kalau ternyata Pak Galang itu adalah Pak Pres. Baiklah, laporan Bapak, Ibu saya terima. Saya akan selidiki atas kebenaran apakah Pak Galang itu adalah Prasetyo. Memang beberapa waktu yang lalu ya, pada saat saudara Nathan meninggal dunia, yang paling intens itu adalah Pak Galang. Dan Pak Galang juga mengakui kalau Nathan itu adalah anaknya dia. Padahal Nathan adalah anaknya Prasetyo. Iya, Nathan emang anaknya Pak Galang. Yang dimana dia juga adalah Pak Prasetyo. Dan gak hanya itu aja sih Pak. Galang ini juga yang sudah membunuh Dania. Galang? Jadi Galang yang udah bunuh Dania? Kak, lu tenang sama saya dulu ya. Ini semua belum jelas. Bisa aja masyarakat membebankan semua kesalahan ke Pak Galang. Jadi karena ini lu suruh gua kesini, Rom? Lu mau kasih tahu soal pembunuhan di Dania? Iya, ini kita mau laporin Pak Galang. Kita mau bikin laporan sekarang. Pak, kalau benar dia pelakunya, saya mau dia dihukum seberat-beratnya, Pak. Tenang dulu, Pak. Sabar ya. Dirga, udah kamu sabar. Aku juga pengennya gitu kok. Galang ini juga harus dihukum. Dan aku yakin ini juga pasti ada perintah dari Bu Ajeng. Tenang dulu. Kita tidak bisa berasumsi hanya dengar dari kata-kata Pak Rangga itu. Kan kita tahu Pak Rangga itu adalah buronan polisi. Ya benar Pak. Satu-satunya cara kita harus membuat Pak Galang ini mengakui semuanya dari mulut dia sendiri. Kami berharap Pak Galang bisa kerjasama, kooperatif dengan kami, dan mau bersaksi untuk melawan Bu Ajeng. Terus sekarang gimana? Kami akan meluncur ke rumah Pak Galang. Saya ikut, Pak. Ya, mendingan gak usah. Lo lagi emosi sekarang. Rom, dia udah bunuh Dania. Jadi gua harus tahu, Rom. Udahlah, sekarang biarkan polisi yang bekerja dulu, gak?